الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وهدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib, para asatid, para orang tua, bil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama Al-Habib Salim bin Adrus bin Alawi As-Sagaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar terus dapat menerangi kota Purwakarta khususnya dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih yang bersambung terus kepada ayahnya dan kakeknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Dan khusus yaitu guru kita bersama Habib Jindan bin Naufal bin Habib Salim bin Jindan. Kita doakan beliau sehat walafiat dan diberkahi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhina al-mahbub Al-Habib Alawi bin Alawi Al-Habsyi, juga pemimpin atau pimpinan dari Majelis Roh Al-Habsyi, Akhil Mahbub Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Habsyi, dan seluruh habaib yang hadir bersama kita, anak cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, dan para ulama, para pewaris dari ilmu Nabi Muhammad, dan juga para jajaran pemerintah dari mulai aparat dan semua yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufiknya untuk menjalani tugasnya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini tidaklah Allah kumpulkan kita, tidaklah Allah jadikan satu kita pada malam hari ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar diberikan kasih sayang rahmatnya. Allah menginginkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Dan malam hari ini kita jauh berkumpul, mungkin dari tempat yang berbeda, dari kota yang berbeda, dari rumah yang berbeda, hanya satu niat kita, pasang niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disinilah tempat yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, momentum acara Maulid seperti inilah kita mendapati istima' wal intifa' wa iltimas bil barakah. Kita mendapati, mendengarkan dan mengambil manfaat serta keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Nanti kita akan mendengar bagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan tentang bagaimana keistimewaan dan bagaimana tingkah daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih yang kita butuhkan dari setiap acara maulid, yang kita ingin dengar dari setiap momentum acara maulid Nabi Muhammad yang mengatasnamakan acara lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Tidak lain yang kita ingin dengar adalah semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Sebagaimana para sahabat mengatakan, wa huwa ajwadun nasu min rihil mursalah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, Rasulullah orang yang paling karim, Rasul orang yang paling baik untuk memberikan hartanya kepada mereka orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih dikatakan, wa isfiqu bi ibadillahi wa ala yatimi wal armalah. Nabi Muhammad juga orang yang penyayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan mereka para yatim dan janda. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi dikatakan, yu'thiru bi qutihi wa yabitan ja'i'ah wa laysa yarda ahadu min jarihi ta'i'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi senantiasa setiap malam bersedekah dengan makanan pokoknya,
diberikan kepada orang yang membutuhkan. Wa yabitan ja'i'a, dan beliau rela tidur dalam keadaan lapar. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad tidak meridai ketika tetangganya, orang-orang yang dekat dengannya, mereka terlantar dan tidak terurus dengan kelaparan atau dengan ketidakmampuan mereka. Maka Nabi Muhammad senantiasa membantu kehidupan mereka. Nabi Muhammad dikatakan Raddul Mafatihul Kunuz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih menolak dari apa yang diberikan Allah dari segala macam bentuk kemewahan. Raddul Mafatihul Kunuz qana'atan wa zuhda. Nabi Muhammad lebih memilih menerima apa yang diberikan Allah karena beliau bukan seorang nabi yang mencintai kemegahan dan kemewahan. Khiyaru bainan nabi wa mulka fakhtara an yakuna nabiyyan wa abda. Nabi Muhammad itu pernah diberikan oleh Allah sebuah pilihan, dijadikan seorang nabi juga seorang raja seperti Nabi Sulaiman. Tapi apa yang Nabi Muhammad pilih? Nabi Muhammad memilih untuk menjadi seorang nabi yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu sudahlah cukup contoh di dalam segala aspek kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi yang sengaja Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Dari segi kemanusiaan, Nabi Muhammad adalah orang yang paling pertama menjunjung tinggi kemanusiaan. Apapun aspek, Nabi Muhammad paling tinggi dan di situ paling depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sehingga Nabi Muhammad menjadi basyarul la kal bashar, manusia tapi tidak sama dengan manusia kita seperti manusia biasa. Maka tidak perlu al-faqir panjang lebar karena sungguh sangat sayang waktu detik demi detik, menit demi menit berjalan tanpa harus kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Mari simak baik-baik bagaimana teladani akhlak Nabi Muhammad dan pulanglah bawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Dan inilah yang kita minta dari setiap mereka yang menyampaikan tausiah di setiap acara Maulid Nabi Muhammad. Tabiat manusia itu hadirin, ketika 1 atau setengah jam diceritakan tentang kebaikan, maka diselipkan 10 menit cerita tentang ghibah, namimah atau keburukan, maka yang dibawa pulang adalah 10 menit tentang keburukan tersebut. Setengah jam, 1 jam cerita tentang Nabi Muhammad mereka lalai. Maka dengarkan, simak baik-baik akhlak Nabi Muhammad, dan insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing membawa akhlak Nabi Muhammad, membawa hati yang tenang, membawa daripada sifat-sifat budi pekerti yang luhur yang diwariskan dan diberikan dan disiapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan disampaikan oleh para pewarisnya. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد.